Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya di pelajaran biologi kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, di bab ini kita akan belajar yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adalah tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian keempat adalah manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sekarang ke pengertian keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman itu memiliki arti keberagaman macam-macam atau berbeda-beda. Sedangkan hayati itu adalah keseluruhan dari makhluk hidup. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi, benar-benar keseluruhan variasi dari makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang ada di dunia ini kan sangat beragam, bermacam-macam. Nah, itu disebut dengan variasi. Variasi makhluk hidup bisa terjadi karena adaptasi ataupun evolusi. Adaptasi yaitu perubahan pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan evolusi adalah perubahan secara lambat. Hal tersebut akan membentuk spesies-spesies baru. Itulah pengertian dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keanekaragaman hayati pada makhluk hidup itu bisa terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah sampai makhluk hidup tingkat tinggi. Pada prinsipnya, keanekaragaman hayati itu dibagi 3 tingkat. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa bedanya dari ketiga tingkat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Apa itu gen? Gen adalah unit terkecil dalam kromosom yang mengatur proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini adalah contoh dari gen dan kromosom. Nah, setiap individu itu memiliki susunan gen yang berbeda-beda. Ini contoh gen manusia. Laki-laki atau perempuan memiliki gen yang berbeda, susunan gen yang berbeda. Nah, perbedaan gen setiap individu itu menyebabkan adanya keanekaragaman gen. Nah, untuk memudahkan, kita ambil contoh berikut ini. Ini bunga mawar. Bunga mawar itu ada yang berwarna pink, putih, kuning, merah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang kedua adalah adanya berbagai macam dari ras ayam. Kita mengenal di Indonesia itu ada
ayam bekisar contohnya, ayam cemani, ayam Sumatera, ayam pelung, kemudian ayam Bali, juga ada ayam nunukan, dan kita juga pernah mendengar ayam ketawa. Nah, itulah perbedaan dari ras ayam. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Contoh lagi, kucing. Kucing itu juga kalau dilihat dari warna bulunya, itu juga bermacam-macam. Ada yang warna putih, ada yang warna coklat, kemudian ada yang berwarna hitam. Selain itu, ras kucing juga bermacam-macam. Ada kucing Anggora, kemudian kucing Persia, kucing rumahan, dan masih banyak lagi. Itu kesemua adalah contoh-contoh keanekaragaman tingkat gen. Contoh lagi, varietas mangga. Itu ada mangga golek, kemudian mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga gedong. Kemudian juga padi, itu ada padi rojolele, IR64, padi sedani, dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh keanekaragaman tingkat gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Yang dimaksud dengan keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama. Jadi dalam satu genus atau famili itu memiliki beberapa spesies yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini lebih mudah diamati karena perbedaan antara spesies yang lebih mencolok. Untuk mudahnya kita kasih contoh di sini, harimau, kucing, singa, kemudian ada macan tutul, itu berasal dari genus yang sama, tapi ada beberapa spesies. Kemudian ini contoh lagi, genus Panthera, itu ada harimau atau Panthera tigris dengan macan tutul atau Panthera pardus. Ini dalam satu genus ada spesies yang berbeda. Ini contoh dari keanekaragaman jenis. Kemudian pada kacang-kacangan atau di sini sebagai contoh adalah famili Papilionaceae. Itu ada kacang kapri, kemudian kacang kedelai, kacang tanah. Itu masih satu famili, tapi ada beberapa spesies. Kemudian contoh lagi famili Felidae. Itu kucing, harimau, singa. Kemudian famili Palmae, itu ada kelapa, aren, palem, siwalan, lontar. Kemudian famili Gramineae, itu ada rumput teki, padi, jagung. Kemudian genus Ipomoeae, itu ada ketela rambat, kemudian kangkungan. Kemudian ada genus Ficus itu, atau pohon beringin, itu ada Ficus benyamina dan pohon preh atau Ficus rips. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan atau abiotik. Komponen abiotik akan memengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Jadi keanekaragaman ekosistem itu dibentuk dari keanekaragaman gen ditambah keanekaragaman jenis. Jadi keanekaragaman di tingkat takson di bawah akan memengaruhi keanekaragaman tingkat takson yang di atasnya. Jadi keanekaragaman gen akan berpengaruh terhadap terbentuknya keanekaragaman jenis. Kemudian keanekaragaman gen dan jenis itu akan berpengaruh juga
ke keanekaragaman atau membentuk keanekaragaman ekosistem. Sebagai contoh adalah beberapa spesies palmae, kelapa, siwalan, dan aren berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang berbeda sehingga terbentuk ekosistem yang berbeda di antara ketiga spesies tersebut. Sebagai contoh di sini kelapa itu di ekosistem pantai, kemudian siwalan itu di ekosistem savana, kemudian aren di ekosistem hutan hujan basah atau hutan hujan tropis. Baik, untuk video selanjutnya atau untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian manfaat keanekaragaman hayati, dan yang ketiga adalah pelestarian keanekaragaman hayati, akan saya sampaikan pada video-video yang berikutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.